Saudara, rekayasa lalu lintas one way nasional diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Peningkatan jumlah kendaraan ini terus terjadi, namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Rekayasa lalu lintas satu arah diterapkan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung sebanyak 37.935 kendaraan. Meski terjadi peningkatan jumlah kendaraan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama meningkat sepanjang hari ini. Polisi berlakukan sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Jakarta Cikampek Utama. Sementara kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dan hingga Selasa malam pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Jasa Marga mencatat lebih dari 70.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikatama menuju Jakarta dan sebaliknya lebih dari 15.000 kendaraan menuju arah Palimanan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas arus balik Lebaran 2026, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Tol Cikatama, serta Adi Wahadi di jalur arteri Karawang. Kita ke Renata terlebih dahulu. Renata, hari ini diprediksi puncak arus balik. Apakah sudah banyak pemudik yang terpantau kembali ke Jakarta? Iya, kalau kita lihat pandangan mata saja, Valen dan juga saudara, saat ini memang antrean kendaraan cukup padat. Di pukul 21:50 ini memang kita lihat ya, meskipun setelah keluar dari gerbang tol Cikatama ini nampaknya memang lancar-lancar saja, tetapi para pemudik ini memang harus ekstra hati-hati, harus mengecek terus uang elektroniknya supaya saldonya cukup sehingga tidak menimbulkan antrean. Tetapi tentunya dengan puncak arus balik ini diprediksi oleh Jasa Marga pada hari ini ada sebanyak 120.000 kendaraan yang akan melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Untuk data terakhir yang kami dapatkan di pukul 21:19 sudah ada 73.000 lebih kendaraan yang mengarah ke Jakarta, Valen dan juga saudara. Dibandingkan dengan data pukul 18:50, misalnya ini peningkatannya selang beberapa jam saja ini sudah bertambah 10.000 lebih kendaraan, yang dimana di pukul 18:50 tadi yang mengarah ke Jakarta itu sudah ada 61.000. Jadi selang beberapa jam peningkatannya luar biasa ya Valen dan juga saudara. Nah, untuk mengurai antrean di gerbang tol Cikampek Utama, memang Jasa Marga ini sudah menyiagakan sebanyak 26 gardu tol yang bisa dioperasikan situasional mengikuti kondisi di lapangan yang berkembang seperti apa. Lalu kemudian juga ada 19 mobile reader yang disiapkan untuk membantu transaksi di gerbang tol Cikampek Utama. Tapi kembali lagi, Valen dan juga saudara, uang elektroniknya harus dicek terlebih dahulu sebelum melintas di gerbang tol Cikampek Utama supaya tidak menimbulkan kepadatan untuk pengendara lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai rekayasa lalu lintas, memang sudah ada beberapa yang diberlakukan. Yang kita ketahui memang sejak tadi siang itu sudah ada one way nasional dari kilometer 414 sampai kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mendukung sistem one way nasional itu, di tol Jakarta Cikampek juga sudah diberlakukan sistem kontraflow, yang dimana ini dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dan bisa berkembang atau diperluas lagi menjadi kilometer 36 mengikuti situasi yang berkembang di lapangan. Valen dan juga saudara, kami juga mencatat beberapa titik yang bisa menjadi perhatian untuk para pengendara yang akan melaju di tol Jakarta Cikampek. Ini di kilometer 62 sampai kilometer 64 arah Cikampek itu padat. Kemudian juga untuk kilometer 48 sampai 47 arah Jakarta ini padat.
kemudian kilometer 45 sampai kilometer 42 arah Jakarta ini juga padat. Beberapa rest area juga ini yang menjadi perhatian untuk para pengendara karena tentunya yang menjadi salah satu concern begitu ya apabila ingin beristirahat tentunya ingin mencari rest area. Dan kalau di tol Jakarta Cikampek ini untuk rest area kilometer 52 arah Jakarta ditutup sementara per pukul 21:05 kami lihat informasinya dari sosial media. Ini dilakukan penutupan sementara, kemudian di kilometer 62 arah Jakarta juga rest areanya ini juga diberlakukan buka tutup secara situasional. Untuk beberapa rest area alternatif apabila dua rest area ini tidak bisa digunakan, bisa sebenarnya dicek dari aplikasi Jasa Marga. Tapi kalau yang bisa kami sarankan juga terakhir ada kilometer 42B dan kilometer 19B arah Jakarta yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik. Tetapi kembali lagi untuk mengetahui lebih real time begitu ya kondisi terkini di beberapa rest area yang mengarah ke Jakarta, tentunya para pemudik ini harus terus memantau aplikasi Jasa Marga untuk mengecek apakah di rest area yang ingin dikunjungi itu kantong parkirnya tersedia. Bisa juga dicek makanan dan minuman yang tersedia di sana. Dan untuk beberapa imbauan, karena kita berada di gerbang tol Cikampek Utama, juga kami ingin mengingatkan agar uang elektroniknya terus diupdate, terus dicek supaya tidak menyebabkan kepadatan lalu lintas bagi pengendara lain. Dan kalau memang ini merupakan puncak arus balik di tanggal 24 Maret, ada juga nantinya di gelombang kedua 28 sampai 29 Maret, tapi untuk mengurai kepadatan, sebenarnya para pemudik ini juga disarankan untuk menjadwalkan keberangkatannya atau perjalanannya di tanggal-tanggal di luar tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi. Karena memang kalau untuk di tanggal 26 sampai tanggal 27 Maret nanti ada yang sayang kalau dilewatkan, itu adalah diskon tarif tol sebesar 30%. Di Cikatama juga nantinya bisa dapat diskon 30% tersebut, sehingga sangat dianjurkan begitu ya bagi para pemudik untuk memanfaatkan diskon ini. Selain karena memang jadi diskon, tentunya untuk mengurai kepadatan yang saya katakan tadi, Valen. Dengan peningkatan mobilisasi di tempat Anda melaporkan di gerbang tol Cikatama, apakah bisa dikatakan bahwa puncak arus balik 2026 di tanggal 24 Maret ini sudah terlalui? Sebenarnya ini kita harus menunggu dulu data lagi dari Jasa Marga maupun kepolisian, karena kalau dari Jasa Marga sendiri ini memperkirakan untuk hari ini itu ada sekitar 120.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama. Tetapi kalau dari data sekarang memang belum sampai 120.000, melainkan sudah mencapai 73.328 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Tetapi tentunya kalau kita bandingkan dengan kemarin, ini kepadatannya lebih padat tentunya daripada kemarin, karena kalau kita lihat data kemarin itu untuk satu hari fullnya itu lebih dari 75.000 kendaraan atau sekitar 76.000 kalau yang kami hitung. Jadi bisa dikatakan untuk data kemarin totalnya ini saja sebenarnya dibandingkan dengan data hari ini sudah hampir mendekati begitu ya, padahal ini masih pukul 21:56. Jadi diperkirakan kendaraan ini sepertinya masih akan terus bertambah, karena lagi-lagi dari Jasa Marga ini sudah memprediksi untuk hari ini akan melintas kendaraan mengarah ke Jakarta sekitar 120.000 kendaraan, Valen. Ya, puncak arus balik ke Lebaran 2026 masih saja terjadi, kemungkinan hingga dini hari nanti kita akan pantau lagi bagaimana nanti pergerakannya di gerbang tol Cikatama. Selain itu kita juga akan coba tanyakan bagaimana situasi di Karawang, Jawa Barat. Sudah ada Adi Wahadi di sana. Adi, bagaimana situasi terkini di arteri Karawang? Valen dan juga saudara, arus lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang sejak pagi tadi memang terjadi kepadatan arus di sejumlah titik, dan kondisi hari ini berbeda jauh dengan kondisi pada sehari hingga 2 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Yakni hari ini peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta sudah mulai tampak sejak pagi tadi, hingga pantauan kami terjadi kepadatan di sejumlah titik jalur arteri mulai di kawasan Simpang Jomin, kemudian juga wilayah Gawuan, dan terakhir di wilayah Jalan Raya Kan, tepatnya di Simpang Kunde tempat saya melaporkan.
ada sejumlah upaya tentunya untuk bisa mengupayakan agar kemudian arus lintas di jalur arteri ini tetap bisa berjalan tetap lancar, kemudian tidak ada kemacetan ataupun kepadatan yang berarti. Mengingat hari ini peningkatan jumlah kendaraan cukup tinggi dan jumlah upaya ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dinas perhubungan serta instansi lainnya di jalur arteri Kabupaten Karawang ini. Seperti tempat ungkapan ini adalah salah satu titik rawan kemacetan atau kepadatan arus lintas, utamanya kendaraan yang datang dari arah wilayah Jawa Tengah menuju ke Jakarta, dan untuk mengantisipasinya di sini terlihat ada sekitar belasan anggota kepolisian serta dinas perhubungan yang siap siaga untuk bisa mengurai kepadatan atau kemacetan yang berpotensi terjadi mengingat dari peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi hari ini cukup tinggi. Namun berdasarkan pantauan real saat ini, arus lintas yang terjadi ini sudah cukup ramai dan juga lancar, meskipun sejak siang tadi sempat terjadi kepadatan hingga terjadi antrian atau kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan antara 20 hingga 30 km per jam di beberapa titik. Selain dari banyaknya peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta, jalur arteri di Kabupaten Karawang juga berdampak atau berimbas dari adanya kebijakan one way yang diterapkan sejak siang tadi, mulai dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Ini ada penambahan jumlah kendaraan yang kemudian ini juga berpengaruh terhadap beberapa titik kepadatan yang seperti saya sebutkan tadi, mulai dari kawasan Simpang Jombin, kemudian Dauan, serta wilayah Cipendei. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa sejumlah upaya antisipasi terus dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan yang potensi terjadi dan sempat terjadi pada siang tadi. Salah satunya pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang telah melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan cara one way di sejumlah titik persimpangan mulai dari kawasan Simpang Jombin, kemudian juga Simpang Karawang Timur dan Simpang Pendai, serta menempatkan sejumlah anggota kepolisian serta dinas perhubungan di beberapa titik rawan macet seperti kawasan terminal, pasar tradisional, serta beberapa titik lainnya. Dan pantauan hingga saat ini berdasarkan wawancara dan komunikasi dengan petugas yang berjaga di wilayah Jalan Raya Sari ini, masih ada potensi peningkatan jumlah kendaraan hingga dini hari tadi. Hingga dini hari nanti, hingga upaya kesiapsiagaan pihak kepolisian serta dinas perhubungan masih tetap dilakukan untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah kendaraan yang berdampak pada kemacetan atau kepadatan lalu lintas di jalur arteri ini, Valen. Iya, dengan diterapkannya one way di sejumlah titik persimpangan di jalur arteri, kemacetan pun bisa terurai dan adanya perubahan dari mobilisasi yang semula padat menjadi ramai lancar saat ini. Terima kasih atas laporan Anda, Dewa Hadi dari arteri Karawang, Jawa Barat, dan sebelumnya ada juga Renata Panggalo di gerbang tol Cikatama. Terima kasih kawan-kawan.